Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Imma Nina. Saya dari kelas A27 dengan NIM 22811131319. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai praktek mawaris. Untuk video lengkapnya silakan tonton video berikut ini. Sahabat yang dimuliakan Allah, kembali lagi di video ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai praktek mawaris, yaitu mengenai tata cara pembagian harta waris dalam Islam. Tema ini penting karena seringkali muncul perbedaan pendapat di keluarga, padahal Islam sudah memberikan aturan yang sangat jelas dan sistematis. Dalam waktu singkat, kita akan bahas apa itu mawaris, siapa saja ahli waris, bagaimana menentukan bagian-bagian masing-masing, dan contoh perhitungan sederhana supaya lebih mudah dipahami. Yuk langsung kita mulai untuk penjelasannya. Untuk penjelasan pertama yaitu mengenai pemahaman dasar mawaris. Pertama, apa yang dimaksud dengan mawaris? Mawaris adalah aturan pembagian harta peninggalan seorang yang telah meninggal sesuai dengan syariat Islam. Aturannya sudah tertulis jelas dalam Al-Quran, terutama dalam surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Tujuan mawaris ini adalah yang pertama untuk menjaga keadilan dalam keluarga, yang kedua menghindari konflik dan perselisihan, yang ketiga menjamin hak-hak ahli waris sesuai dengan ketentuan Allah. Itu mengenai pengertian dari mawaris. Yang kedua yaitu siapa saja ahli mawaris. Dalam mawaris ada 3 kelompok ahli mawaris utama. Yang pertama ashabul furud. Yang dimaksud ashabul furud itu adalah pemilik bagian pasti. Mereka adalah orang-orang yang bagiannya sudah ditentukan seperti istri, suami, ayah, ibu, anak perempuan jika tanpa anak laki-laki, nenek, kakek, dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi kasus. Yang kedua adalah ashabah atau disebut ahli waris sisa. Biasanya itu seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, ayah, atau dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, zawil arham, yaitu kerabat dekat yang mendapatkan waris ketika tidak ada ashab al-furud dan ashabah. Nah, itu mengenai pembagian. Yang ketiga yaitu mengenai langkah praktek mawaris. Ketika seseorang meninggal, pembagian harta tidak langsung dilakukan, ada prosesnya, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama harus menutup biaya perawatan dan pemakaman. Yang kedua membayar seluruh hutang almarhum. Yang ketiga menunaikan wasiat maksimal 1/3 harta dan tidak untuk ahli waris. Yang keempat baru harta yang tersisa dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan. Dan itu merupakan langkah-langkah pembagian ahli waris. Nah, ini adalah pembahasan selanjutnya mengenai contoh kasus praktek mawaris. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh sederhana saja ya. Contohnya kasus seorang ayah meninggal dan meninggalkan istri, anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Total harta yang dimiliki ayah itu 120 juta. Nah, langkah pertama yaitu tentukan pembagian ashabul furudnya. Yang pertama, istri mendapatkan 1/8 karena suami meninggal dan memiliki anak. Nah, perhitungannya adalah 1/8 dikali harta suami 120 juta dan hasilnya adalah 15 juta. Nah, sisa harta tersebut yang 120 juta dikurangi 15 juta. Sisanya adalah 105 juta. Langkah kedua yaitu sisa untuk anak sebagai ashabah. Nah, aturannya kalau anak laki-laki mendapat 2 bagian. Kalau anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Total bagiannya yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3 bagian. Anak laki-laki perhitungannya 2/3 dikali 105 juta. Hasilnya itu 70 juta, sedangkan anak perempuan 1/3 kali 105 juta. Hasilnya 35 juta. Nah, hasil akhir pembagiannya, istri mendapatkan 15 juta, anak laki-laki mendapatkan 70 juta, dan anak perempuan mendapatkan 35 juta. Nah, itu mengenai pembagian sesuai dengan syariat yang adil. Dari penjelasan tersebut, semoga bisa dipahami. Nah, itulah praktek dasar mawaris yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata aturan pembagian waris dalam Islam sangat rinci dan solutif,
sehingga tidak boleh bingung atau berselisih jika tidak mengikuti ketentuannya. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, jika ingin dibuatkan contoh kasus lainnya, materi mawaris yang lebih mendalam, atau slide dan total pembagian, tinggal tulis saja di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga channel ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.